Halo Sobat Movie, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini aku akan membuatkan alur cerita film yang berjudul MFA 2017. Film ini bercerita tentang gadis cantik bernama Noelle. Noelle adalah seorang seniman lukis yang sangat berbakat. Namun suatu hari kehidupannya telah dirubah oleh seseorang. Lantas apakah yang akan terjadi dengan kehidupan Noelle? Biar nggak penasaran, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Noelle. Noelle ini adalah seorang siswi pancasarjana seni dari California. Kehidupan sehari-harinya, ia cenderung menarik diri, pendiam, tenang, dan juga suka menyendiri. Seorang siswa tampan bernama Luke dari universitas yang sama dengan Noelle, selalu memperhatikan Noelle dan juga menyukai Noelle. Sementara Noelle sendiri dari hati kecilnya juga menyukai Luke. Suatu hari, Luke menghampiri Noelle untuk mengundangnya ke acara pesta di rumahnya. Noelle juga yang menyukai Luke dengan senang hati mau menerima tawaran itu. Saat Noelle sedang bersiap untuk pergi ke pesta Luke, teman seapartemen Noelle bernama Sky mengajarkan Noelle bagaimana caranya berdandan dan juga berkencan dengan seorang pria. Hal itu dilakukan Sky karena Noelle seorang wanita yang lugu. Selama ini, ia hanya menghabiskan waktunya hanya belajar dan juga bersekolah. Di pesta itu mereka berdua pun bertemu dan saling mengobrol satu sama lain. Tak lama setelah itu, Luke mengajak Noelle ke kamar untuk mengajaknya mantap-mantap. Namun Noelle tidak suka itu dan menolaknya. Alhasil Luke memaksa Noelle untuk mantap-mantap. Ternyata Luke menyukai Noelle hanya untuk bisa bermantap-mantap dengan Noelle. Setelah kejadian itu, Noelle sangat terpukul dan merasa dirinya telah hancur. Ia curhat kepada Sky, menceritakan apa yang dialaminya. Kencan manis yang diharapkan malah menjadi mimpi buruk bagi dirinya. Di malam berikutnya, Noelle kembali datang untuk bertemu Luke. Noelle meminta Luke untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Mendengar hal itu, Luke menganggap permintaan Noelle tidak begitu penting dan bersikap tidak peduli, seolah-olah itu hal yang biasa. Alhasil, Noelle sangat marah kepada Luke dan tanpa sengaja mendorong Luke terjatuh dari tangga hingga membuatnya tewas. Dari kejadian inilah yang akan membentuk kepribadian psikopat terhadap Noelle. Setelah kematian Luke, teman di sekolah mereka semua bersedih dan sekolah diliburkan. Sementara Noelle mendengar berita itu hanya bersikap biasa saja. Polisi yang menangani kasus Luke mencoba mencari bukti dan seorang detektif bernama Kennedy menginterogasi Noelle dan meminta keterangan. Dari penjelasan Noelle dan alasannya, Kennedy tidak menaruh curiga terhadap Noelle. Alhasil, kasus ini dinyatakan bahwa kejadian itu disebabkan oleh kecelakaan. Setelah kejadian itu, Noelle mulai mencari peristiwa yang sama, di mana seorang wanita tidak bersalah telah dimantap-mantap oleh pria tak bertanggung jawab. Di internet, Noelle mendapatkan informasi seorang wanita bernama Lindsay telah dimantap-mantap dengan 3 orang pria pemain football. Setelah mendapatkan informasi, dengan segera Noelle bertemu dengan Lindsay untuk mencari tahu informasi pria tersebut dengan alasan sebuah tugas dari kampusnya. Dirasa sudah mendapatkan informasi cukup. Di malam berikutnya, agar identitasnya tidak diketahui orang, Noelle mempersiapkan diri dengan berpenampilan sebagai wanita berambut pink dengan memakai topeng di wajahnya. Noelle pergi ke sebuah pesta, di mana pria itu adalah salah satu incarannya yang sedang bersenang-senang di pesta itu. Dengan pesonanya, Noelle memancing pria itu agar mau mendekatinya. Alhasil, pria itu tanpa curiga tertarik dengan Noelle untuk berkenalan dan kencan dengannya. Tak lama mereka pun akan melakukan mantap-mantap. Di saat pria itu sedang lengah, Noelle memasukkan sesuatu ke dalam minuman dan memberikannya kepada pria itu. Setelah diminum, tak lama pria itu mendapatkan efeknya dan tewas seketika. Noelle melakukan itu dengan alasan ia berpikir pria yang tidak bertanggung jawab dan tega memantap-mantapin wanita tidak bersalah pantas tewas. Setelah berhasil, Noelle pun segera pergi dari tempat itu tanpa dicurigai oleh mereka yang tengah berpesta. Noelle yang seorang pelukis, dengan keahliannya ia mulai melukis sebuah karya tentang menggambarkan kepribadiannya saat ini. Alhasil,
Dari seni yang dibuatnya itu, Noel mendapatkan pujian dari guru pembimbing dan teman-temannya di kelas. Di hari berikutnya, Noel mulai kembali mengincar satu dari dua orang yang tersisa. Di keberadaan pria tersebut, Noel mulai mengawasi dari kejauhan. Setelah cukup mengawasi dan merasa sudah waktunya, Noel mulai bertemu dengan pria tersebut. Noel yang cerdik, ia berhasil memikat pria tersebut dan menewaskannya. Tidak mau membuang waktu, di hari yang sama, Noel dengan segera mendatangi satu pria yang tersisa. Di lapangan football, Noel kembali mengawasi pria itu yang sedang latihan. Di saat sedang mandi, Noel mengambil kesempatan untuk menjatuhkan pria tersebut dengan senjata. Namun aksinya sempat terhambat, dikarenakan pria tersebut dapat menghindar dari serangan yang diberikan Noel. Akan tetapi, Noel berhasil mengatasinya, dan alhasil pria itu tewas setelah mendapatkan beberapa serangan yang diberikan Noel. Setelah kejadian yang menimpa 3 pria tersebut, polisi mulai menganggap serius dan menyelidiki lebih ekstra tentang siapa pelakunya. Satu persatu orang yang kenal dengan korban diinterogasi. Pada akhirnya, polisi mencurigai dan menginterogasi wanita yang dahulu telah menjadi korban mantap-mantap dari ketiga pria ini. Lindsay yang merasa dituduh, dirinya tidak terima bahwa ia tidak ada sangkut pautnya terhadap peristiwa yang terjadi ketiga pria tersebut. Setelah ketiga aksi yang dilakukannya, Noel menjalani aktivitas seperti biasanya, namun tak seperti sikap Noel biasanya yang memiliki sikap pendiam, murung, dan sedih. Kini ia berubah sikap menjadi seperti wanita natskal dan judes. Hingga suatu ketika, Noel melihat Sky sedang menangis dan terdapat bekas luka di tangannya. Noel yang ingin tahu, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Namun Sky tidak memberitahu jelas tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Noel yang simpati dan ingin membantu temannya. Ia mencoba mencari tahu sendiri informasi yang sebenarnya terjadi. Noel mengunjungi tempat di mana semua berkas kasus disimpan di tempat itu. Setelah mendapatkan berkas Sky, Noel diam-diam mengambil berkas itu. Di rumah, Noel mengetahui fakta bahwa Sky telah menjadi korban dari seorang pria. Setelah mengetahui faktanya, lantas tanpa sepengetahuan Sky, ia akan menyusun rencana untuk memulai aksinya kembali. Pria itu bernama Kelvin Rivers. Setelah mendapatkan informasi kediamannya, di malam berikutnya, Noel dengan segera datang ke rumah Kelvin. Setelah sampai di rumah Kelvin, Noel berpura-pura menjadi seseorang yang membutuhkan pertolongan karena mobilnya mogok. Dengan baik hati, Kelvin mau menolongnya. Saat Kelvin tengah membetulkan mobil, dengan cepat Noel mengambil kesempatan itu untuk membuatnya pingsan dengan setruman listrik. Noel membawa Kelvin ke suatu tempat. Dalam perjalanannya, Noel sangat hati-hati agar tidak seorang pun yang mengetahui aksinya. Di tempat itu Noel menginterogasi Kelvin dan menunjukkan foto Sky. Di saat bersamaan, di tempat yang berbeda, seorang petugas dengan pacarnya tengah asik berduaan. Namun tak lama, dengan kagetnya mereka menemukan cairan merah di aspal yang terlihat masih baru. Lantas petugas itu menghubungi petugas lainnya untuk cepat segera datang ke tempat mereka. Noel membuka penutup mulut Kelvin untuk dirinya bisa berbicara. Kelvin yang ketakutan, ia mengatakan bahwa dulu ia sangat menyesal telah melakukan perbuatannya terhadap Sky. Kelvin memohon kepada Noel untuk memberi kesempatan dan melepaskannya. Akan tetapi, hal itu tidak membuat Noel memaafkannya, lantas ia akan segera menewaskannya. Nasib baik datang, polisi dengan cepat sampai dan mengetahui keberadaan Noel. Dengan panik Noel kabur dan melarikan diri. Polisi pun lantas mengejar Noel yang melarikan diri, namun polisi kehilangan jejak dan Noel berhasil kabur dan kembali ke rumahnya. Namun Noel meninggalkan barang bukti berkas dan foto Sky di tempat kejadian. Alhasil, polisi mengetahui kasus yang telah dialami oleh Sky dan berpikir bahwa seseorang yang kenal dengan Sky mencoba membalas Kelvin. Keesokan harinya, detektif Kennedy mencari informasi. Lantas ia menemui Sky untuk memberitahu bahwa Kelvin telah diserang dan mencoba memberi beberapa pertanyaan terhadap dirinya. Namun Sky tidak bersedia untuk memberikan informasi apapun kepadanya. Setelah mengetahui Kelvin diserang, Sky menaruh curiga terhadap Noel. Lantas ia memeriksa pakaian kotor Noel.
Alhasil, Sky menemukan terdapat bercak merah dan sebuah foto kasus dirinya. Dengan marah, Sky menanyakan kepada Noel apa yang telah dilakukan olehnya. Awalnya Noel tidak mengakui perbuatannya. Pada akhirnya, Sky berbicara bahwa polisi mendatangi dirinya, dan Kelvin setelah sadar dari lukanya akan menjelaskan semua informasi. Sky sangat kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh Noel. Dirinya tidak mau kembali merasakan kejadian yang berhubungan dengan Kelvin. Akan tetapi, Noel mengulangi kembali untuknya. Merasa bersalah, Noel meminta maaf kepada Sky dan berjanji akan mengakui semua perbuatannya dan menyerahkan diri. Keesokan paginya, Noel sangat terkejut melihat Sky telah bundir. Lantas apa yang dipikirkan oleh Sky sehingga ia nekat bundir yang membuat Noel sangat terpukul dan bersedih telah kehilangan temannya. Setelah kejadian itu, Noel mengurungkan niatnya untuk menyerahkan diri. Hari di mana akhir dari perjalanan sebagai mahasiswa pun tiba. Di acara kelulusan, atas hasil karya seninya, Noel dinobatkan sebagai master seni rupa. Noel pun dipersilahkan untuk berpidato di depan teman-temannya. Namun di saat berpidato, di hari kebahagiaan itu, polisi sudah mengetahui perbuatan Noel. Alhasil setelah berpidato, polisi segera menangkapnya. Di saat detik Noel dimasukkan ke dalam mobil, terlintas senyuman kecil dari Noel. Senyuman itu mengungkapkan bahwa ia tidak keberatan atas penangkapan dirinya. Noel sudah merasa tenang bahwa dirinya telah selesai melakukan tugas untuk meringankan penderitaan wanita-wanita yang tidak bersalah. Film pun selesai. Oke Sobat Movie, aku mau tambahin sedikit cerita nih tentang apa yang membulatkan tekad Noel bisa berbuat seperti itu. Kejadian yang menimpa Noel itu sebenarnya ia sudah melaporkannya kepada pihak sekolah, namun mereka menganggap itu hal biasa dan tidak serius. Karena tidak adanya bukti, lantas kejadian yang menimpa Noel itu dianggap sama-sama saling menyukai. Setelah mengetahui fakta bahwa terdapat kasus-kasus yang menimpa wanita tidak bersalah dan pelaku tidak dihukum. Maka dari itu, Noel berpikir jika tidak ada yang bisa menghukum para pelaku, lantas dirinya lah yang akan turun tangan menghukum para pelaku dengan tangannya sendiri. Semua korban dan si pelaku itu berasal dari universitas yang sama dengan Noel. Di ending, sebelum Noel ditangkap, ia sedikit berpidato tentang bagaimana pihak sekolahnya jika menangani kasus kembali agar sedikit lebih serius. Itulah alur cerita film MFA. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam cerita. Jika kalian mau berkomentar atau request film, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka, langsung aja di like video dan subscribe channel Mimin. Cukup sekian, terima kasih. Bye!